Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita selalu manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam karunia kepada kita. Diberikannya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa melaksanakan salat Jumat. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita dan amal ibadah kita bernilai kebaikan di mata Allah dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari kita sama-sama selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Karena sesungguhnya amalan yang setia dengan kita, kekayaan yang setia dengan kita nanti ketika berada di alam barzah adalah amal kebaikan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah pun menganjurkan kepada kita untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah kita tunda, karena sesungguhnya waktu terus berjalan. Kalau kita tidak isi dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, maka waktu itu adalah waktu yang sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi tentunya kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan ilmu kita agar nanti memasuki bulan suci Ramadan ibadah saum kita memperoleh kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keterangan bahwa di bulan Rajab itu adalah bagaimana kita digambarkan oleh ulama seperti orang yang menanam tanaman. Lalu di bulan Sya'ban ini bagaimana kita memupuk daripada tanaman tersebut agar tumbuh subur dengan baik. Lalu ketika masuk di bulan Ramadan, tanaman itu sudah mendapatkan hasil yang memuaskan, yang menyenangkan, yaitu buah daripada apa yang kita harapkan daripada tanaman itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa di bulan Sya'ban ini mengisi dengan amalan-amalan yang baik.
Di bulan Sya'ban ini disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah syahri, bulanku. Di bulan Sya'ban ini bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan, di antaranya perbanyak saum, memperbanyak juga membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umurku berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sya'ban ini adalah bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi menganjurkan perbanyaklah membaca sholawat di bulan Sya'ban ini. Orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, dia mendapatkan 10 rahmat dari Allah. 10 kali kita sholawat mendapatkan 100 rahmat dari Allah. 100 kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad mendapatkan 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba tadi memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dunia dia mendapatkan jaminan, mendapatkan berkahnya umur. Lalu yang kedua, memperoleh berkahnya kesehatan. Lalu yang ketiga, memperoleh berkahnya daripada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia memperoleh barokah daripada keluarganya. Allah jadikan keluarganya yang harmonis, keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Itu berkah daripada kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun selanjutnya, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di saat malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita akan diberikan kemampuan untuk mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua menyadari bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Siapapun itu, hidup ini tinggal menunggu giliran. Hadirin, yang kaya mati, yang miskin mati, yang mempunyai kedudukan ataupun rakyat biasa akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal dunia, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita senangi, yang kita banggakan di dunia ini, semua kenikmatan itu akan kita tinggalkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita menyaksikan saudara kita dibawa ke masjid yang sebentar lagi jamaah rahimakumullah akan disolatkan, lalu akan dikebumikan, akan dimakamkan. Kita pun suatu saat akan mengalami hal itu. Suatu saat kita akan dimandikan oleh saudara kita, akan dikafani, akan disolatkan, akan dihantarkan ke kubur. Lalu apa yang akan menemani kita nanti di alam barzah kecuali amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan dalam keadaan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Diwafatkan dalam keadaan kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam kesolehan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qurra bi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim
wa ila arbatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha wa sahabati ajmain wa nitabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya rabbana ya rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi kesehatan kami dalam kesolehan, berkahi rezeki kami rezeki yang halal yang tayyiban wasi'an mubarakan, jadikan anak keturunan kami saleh dan salehah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, jika jatah hidup kami telah habis ya Allah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.